Standar yang pertama, setiap yang mengerjakan satu perbuatan, sifatnya berubah jadi amal soleh, maka dia mendapatkan 10 nilai di sisi Allah. Nilainya 10. Nah, jadi semua perbuatan kita kalau dikerjakan benar menjadi amal soleh, maka dia berubah nama jadi apa? Hasanah. Dan hasanah inilah yang dibawa ke akhirat. Apa bekalnya tadi ke surga itu? Amal soleh. Amal soleh itu wujudnya pahala. Setelah mengerjakan kebaikan. Ini agak cepat dikit ya, agak cepat dikit. Ustadz tahu dari mana kalau bakal ke surga amal soleh? Turunkan dalilnya Quran surah kedua ayat ke-25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Amilus solihat. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat-kalimat iman disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus. Makanya setelah ada kalimat iman, semuanya bersanding dengan amal soleh. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Kalimat iman, ada wujud amal solehnya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, apa bentuk amal solehnya? Kata Allah, 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu amal soleh. Diletakkan setelah kalimat iman. Makanya ketika antum dipanggil salat, mesti senang antum. Hayya 'alas shalah. Terima kasih ya Allah, karena itu panggilan surga. Ketika Allah meminta Anda sholat, sebetulnya ingin memberikan Anda surga, bukan ingin memberikan beban kepada Anda. Jadi kalau ada orang tadi yang angkat tangan, surga, angkat tangannya. Begitu mendengar adzan, itu gembiranya luar biasa. Bahkan ada orang yang belum dipanggil, sudah menyiapkan waktu-waktu sholat. Karena dia tahu itu panggilan surga. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Di ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang-orang yang imannya benar ini, kata Allah, dia tuh paham kapan waktu sholat itu tiba. Karena dia mengerti begitu dipanggil, itu panggilan surga. Dia tidak akan pernah, apalagi kalau ada hal-hal yang penolakan dalam dirinya. Itu yang berbahaya. Anda bayangkan nih ahli iman nih. Ini rumahnya di sini nih. Ini masjid. Masya Allah. Ini rumah seorang, ini masjid. Speaker masjid, rumahnya begini. Di sini ada orang, ini cuma 5 meter, di sini 500 meter. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada, lengkap semua. Yang ini, sepeda pun belum pernah mimpi. Begitu ada panggilan, hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, tergerak jiwanya, panggilan surga datang. Ya Allah, terima kasih, saya masih diamanahi, dipercaya untuk datang ke surga. Datang. Padahal matanya tidak melihat. Tidak ada penuntun. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aliyya rukhsah, apakah saya mendapatkan keringanan? Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah kamu masih mendengar adhan? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar adhan, berusaha tunaikan di masjid. Maka beliau kemudian bergegas, Masya Allah, sebelum subuh tiba. Kalau sekarang misalnya 4.15, maka beliau jam 3 sudah bergerak berangkat dari rumahnya. Menghubungkan jalan sampai ke masjid. Masjidnya belum seperti kita sekarang. Yang bawahnya alasnya tanah, tiang-tiangnya terbuat dari pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, teman-teman sekalian. Kalau hujan itu bocor, kalau panas tersengatnya kelihatan, terasa sekali. Sampai di hadis Muslim disebutkan, kalau panas sedang kuat, kami membentangkan seperti handuk-handuk kecil, sapu tangan kalau sekarang. Terasa panasnya, tapi tidak menghentikan langkahnya untuk ke masjid. Bahkan sejak saat itu, beliaulah sosok yang tidak melihat ini. Itulah yang adzan di masjid Nabi SAW. Sampai subuh kemudian adzan menjadi 2 bagian. Adzan pertama beliau, adzan kedua Bilal bin Rabah. Itulah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Imannya kuat, sebelum adzan memanggil, sudah merencanakan di masjid mana dia akan berangkat. Mata tak melihat, jarak ke masjid jauh, tapi tidak menghentikan langkahnya untuk hadir di masjid, bahkan sampai adzan di masjid. Antum siapa? Duhai orang yang mengangkat pengen ke surga. Firdaus, ingin bersama Nabi. Antum sahabat bukan. Lihat, tabi'in bukan. Imam bukan. Makmum kadang-kadang. Kurang apa lagi? Allah tempatkan masjidnya bagus. Masjid agungnya luas. Mewahnya luar biasa. Jarak dari rumah antum walaupun 5 kilo. Kendaraannya ada. Motornya ada. Kendaraan ada. Mobil ada. Kenapa antum tidak gunakan kendaraan itu untuk menjadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantarkan antum ke tempat surga? Jadi kalau Allah sudah sediakan masjid yang bagus, ada AC-nya, ada kipasnya, belum menyentuh Anda untuk datang ke surga, dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Cara berpikirnya begitu. Jadi kalau Anda berpikir panggilan sholat itu surga, maka kita akan respon dengan cepat. Cuman kalau Anda pikirkan itu sebagai beban ibadah, beban, capek. Kayak gini, udah dekat jarak 5 meter, Allahu Akbar, udah tahu.
Kecilin volumenya. Tuh. Paham? Jadi bukan suara azanku yang bermasalah, kidungmu yang penuh masalah. Nah. Paham? Oh, ini satu nih. Nah, kalau amal soleh dikerjakan, soleh dia tinggal cari kalimat iman setelahnya amal soleh. Puasa, iman dulu. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Setelah amanu, puasa. Menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Bersikap baik, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfaqu minkum. Tahan baik-baik. Kalau pekerjaan itu antum kerjakan amal soleh, maka dia akan disebut oleh Allah, akan berubah punya nilai pahala. Ketika punya nilai pahala itulah dia disebut dengan hasanah namanya. Amal soleh dikerjakan, melahirkan pahala. Ketika melahirkan pahala, maka amal ini berubah nama dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Baik. Ustadz, bagaimana kalau istri saya namanya hasanah? Apakah otomatis ada pahalanya? Tidak. Kalau dia tidak mengerjakan ini, maka tidak berbuah ini. Dalilnya, Quran surah ke-6 ayat 160. Awas, ini harus kita pahami dulu karena akan mengantarkan pada bahasan utama kita. Perhatikan baik-baik. Berapa poin hasanahnya Ustaz? Man jaa bil hasanati hasanah falahu asyru amthaliha. Standar yang pertama, setiap yang mengerjakan satu perbuatan sifatnya berubah jadi amal soleh, maka dia mendapatkan 10 nilai di sisi Allah. Nilainya 10. 10 ini yang dibawa sampai ke akhirat. Tahan. Jangan antum hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Jarak 1 ke 2 bisa 500 tahun. Nah, jadi semua perbuatan kita kalau dikerjakan benar menjadi amal soleh, maka dia berubah nama jadi apa? Hasanah. Poinnya berapa? 10. Dan hasanah inilah yang dibawa ke akhirat. Kalau perbuatannya nggak ikut, barang-barangnya nggak ikut. Nih, ini ada minuman nih. Saya mau minum misalnya. Minum itu kan perbuatan, amal. Begitu saya minum, dan minumannya misalnya, saat saya minum menjadi amal soleh, maka minuman saya akan punya poin. Poinnya 10. Minumnya nggak ikut, airnya keluar lagi, gelasnya pun nggak ikut ke alam kubur. Jangan berharap misalnya, Ustadz, tapi kan saya pengen gelas ini spesial, akhir TV. Ingin jadi saksi di alam kubur. Oh. Atau handphonenya. Tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau Ustadz kangen, miss call aja. Saya nggak bisa. Tinggalkan di luar, perbuatannya jadi nilai. Begitu ini dikerjakan dengan amal soleh, maka dapat poin. Hasanah 10 kebaikan. Makanya selalu kita katakan, yang hasanah ini akan muncul di akhirat, dibawa sampai pulang. Ini tidak ada. Makanya Anda katakan berdoa supaya dunia, semua perbuatan jadi hasanah, dan di akhirat mendapatkan hasanah itu sebagai bekal ke surga. Maka Anda punya doa spesial yang bahkan kita sudah hafal, walaupun tak tahu berapa ayatnya. Rabbana atina hasanah. Tidak cukup dengan dunia, akhirat dibawa. Wa fil akhirati sana. Jadi kalau sudah hasanah banyak, neraka sudah hilang. Sudah, waqina adzabannar. Doa apa namanya? Wah, cuma Anda yang tahu, sapu jagat. Orang Arab gak tahu. Silakan main ke Mekah, tanyakan. At-ta'rif, sapu jagat? Oh, sapu jagat. Man huwa sapu jagat? Cuma kita tuh luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu gak ada jagatnya, ada jagat gak ada sapunya. Ya, itu Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya mau Anda paham dulu. Jadi dapatkan hasanah ini, poinnya 10. Bagaimana cara mendapatkan hasanah ini? Maka salah satunya, perhatikan baik-baik, niatkan semua perbuatan karena Allah. Karena itulah Nabi mengajarkan semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ada petunjuk untuk menjadikan semua perbuatan itu karena Allah.